warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Amanah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Citaringgul 02 Bogor. Perkenalkan, nama saya Ernawati Sulastri Waizni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Cijayanti 01. Perkenalkan, saya Yayan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 mengenai supervisi akademik, di mana pada video kali ini kami akan mempraktekkan mengenai coaching. Selamat menyaksikan. Baik, Bu Erna, saya akan menanyakan beberapa hal terkait diskusi yang akan Ibu lakukan dengan rekan Ibu mengenai coaching. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa sih yang akan Ibu diskusikan dengan rekan Ibu? Yang akan saya diskusikan itu adalah mencari solusi atas anak yang kurang disiplin dalam berseragam, Bu. Oh begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu munculkan pada diskusi kali ini? Kompetensi yang ingin saya munculkan yaitu kesadaran penuh, Ibu, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, Bu. Baik. Pertanyaan terakhir ya, indikator apa sih, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan dari tujuan yang akan Ibu diskusikan nanti? Tujuan dari coaching ini kan jelas ya, Bu, untuk menemukan hasil dari diskusi ini, untuk menemukan pemecahan masalah dari coaching tersebut, Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yayan, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Erna, selamat siang. Sudah lama ya kita nggak bertatap muka seperti ini ya. Dulu Bapak pernah bercerita mengenai situasi sekolah Bapak nih. Gimana sekarang keadaan sekolah Bapak? Ya Bu, alhamdulillah keadaan sekolah ada perubahan Bu, tapi sekarang ada permasalahan baru yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oh, berarti sudah mulai membaik ya Pak keadaan sekolahnya? Iya Bu, betul sekali, alhamdulillah sesuai dengan yang kita diskusikan beberapa waktu yang lalu Bu. Ya, baik Pak, sekarang ada yang ingin Bapak diskusikan nggak di hari ini? Ya Bu, begini Bu, saya ingin masukan dari Ibu terkait masalah disiplin anak-anak kita Bu. Jadi anak-anak kita itu dalam hal berpakaian mereka banyak yang tidak sesuai aturan. Padahal saya kan nggak enak ya, sekolah kita di pinggir jalan, dilihat banyak orang kan. Bagaimana ketika mereka pakaiannya tidak sesuai dengan aturan Bu? Ya, boleh Pak. Berarti sekarang yang Bapak hadapi itu adalah kedisiplinan murid ya, yang dimana mereka berseragam itu masih kurang mematuhi aturan sekolah ya Pak? Iya betul Bu. Jadi intinya begini, karena permasalahan kedisiplinan ini adalah tentang berpakaian salah satunya, jadi saya berusaha ingin apa sih istilahnya diskusi dengan Ibu, bagaimana sih solusi-solusi terkait permasalahan anak-anak ini Bu. Oh boleh Pak, boleh. Kalau bisa diceritakan nggak Pak kejadiannya seperti apa sih gitu, biar saya bisa memberikan sedikit masukan untuk Bapak gitu. Jadi sedikit masalah mengenai kedisiplinan penggunaan seragam ini Bu. Jadi murid-murid itu yang pertama ada yang dalam menggunakan seragam itu tidak sesuai aturan ya, artinya Senin mereka pakai putih abu, tetapi ada juga yang karena belum dapat dan lain sebagainya, mereka masih menggunakan istilahnya seragam yang tidak sesuai dengan aturannya Bu. Iya. Padahal setiap harinya sudah ada ketentuan tentang penggunaan seragam itu Bu. Baik. Oh, jadi anak-anak masih seperti itu ya. Terus ada nggak hal-hal yang ingin Bapak
yang ingin Bapak rencanakan gitu untuk memperbaiki tingkat kedisiplinan seragam mereka? Ya, ada Bu, ada beberapa rencana yang ingin saya lakukan untuk menerapkan disiplin seragam anak-anak. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi mengenai peraturan berseragam di sekolah kita, Bu. Terus yang kedua juga saya akan mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa, Bu. Ya, menurut saya itu ide bagus, Pak. Dengan mengadakan sosialisasi, mungkin anak nanti akan lebih sedikit termotivasi juga ya, gitu. Selanjutnya pada sosialisasi tersebut, menurut Bapak apa saja yang ingin Bapak sampaikan nanti ke anak-anak? Yang ingin saya sampaikan ke anak-anak itu dalam sosialisasi tentang seragam itu juga salah satunya saya ingin membuat banner, Bu, di sekolah itu membuat banner tentang penggunaan seragam setiap harinya. Nah, itu kan anak-anak bisa melihat, misalkan hari ini mereka pakai seragam apa, besok pakai seragam apa, seperti itu, Bu. Ya, pemikiran yang sangat kreatif, Pak, bagus. Karena menurut saya kalau kita mensosialisasikan secara visual, anak-anak mungkin akan lebih cepat memahami ya peraturan yang diinginkan oleh sekolah gitu, Pak. Terus setidaknya nanti Bapak selain anak-anak tersebut, ada nggak yang ingin Bapak sosialisasikan selain kepada anak-anak tersebut gitu? Ya, yang berikutnya saya dukungan dari teman-teman ya dalam istilahnya supaya teman-teman rekan sejawat ini juga bisa memahami tentang aturan berseragam, artinya juga siswa juga merasa terperhatikan bukan oleh dengan saya saja, tetapi dengan teman-teman yang lain, gitu kan. Bagus sekali sih, Pak, rencananya. Kalau boleh tahu kapan nih rencananya Bapak akan melakukan sosialisasi tersebut? Kalau rencananya akan saya lakukan itu minggu depan, Bu. Kira-kira menurut Ibu gimana gitu kan? Iya, baik Pak, bisa dilakukan ketika upacara bendera ya gitu, atau ketika ada pertemuan di kesiswaan kan bisa ya nanti anak-anak gitu. Boleh juga Pak, momen yang bagus menurut saya gitu. Terus untuk sosialisasi kepada orang tua gimana Pak? Apakah perlu atau tidak itu? Iya, saya pikir perlu, Bu, ya, karena sosialisasi tentang penggunaan seragam ini perlu disampaikan juga kepada orang tua, artinya mereka juga harus memahami. Nah, cara saya mensosialisasikan sekarang gampang, Bu, tidak harus menunggu rapat orang tua siswa ya. Oh, gitu. Saya bisa menggunakan grup WA kelas tentang penggunaan seragam buat anak-anak kita, Bu. Ya, sangat efektif sih Pak menurut saya. Tidak harus mengganggu waktu orang tua juga untuk datang ke sekolah gitu ya, lebih fleksibel gitu. Bagus sekali apa yang akan Bapak lakukan. Yang terpenting adalah menggali kesadaran anak-anak kan gitu, agar mereka itu lebih berdisiplin lagi, dan juga tentunya kita perlu dukungan dari orang tua wali murid ya gitu. Bapak, kira-kira menurut Bapak itu akan berhasil tidak nih? Saya optimis, Ibu, insya Allah berhasil. Berhasil ya, gitu. Oke. Sekarang Bapak kan sudah tahu ya, sudah merencanakan apa yang harus Bapak rencanakan untuk permasalahan Bapak nih, gitu. Dan Bapak juga merasa optimis bisa berhasil dengan rencana Bapak tersebut, gitu ya. Semoga nanti permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik ya Pak. Ya baik, Bu. Alhamdulillah. Apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan pencerahan kepada buat saya sendiri, terus bagaimana saya nanti menerapkannya ke anak-anak, Bu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah mau diajak diskusi tentang permasalahan anak-anak dalam hal kedisiplinan berseragam, Bu, karena memang ini adalah tanggung jawab kita bersama, Bu. Iya, betul. Oke Pak, saya tunggu cerita selanjutnya nanti ya, setelah Bapak mensosialisasikan kepada anak-anak, apakah di sekolah nanti Bapak ada perubahan atau tidaknya. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk teman diskusi Bapak hari ini. Semoga berhasil rencananya Pak. Baik, Bu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mungkin kita sampai ketemu lagi, Bu, ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Uswatun Amanah sebagai observer dari coaching yang dilakukan oleh Bapak Yayan dan Ibu Erna, di mana di sini sebagai coach adalah Ibu Erna dan sebagai coachee adalah Bapak Yayan. Dari hasil coaching yang sudah saya amati tadi, alhamdulillah alur tirta sudah terlaksana dengan baik. Contohnya tadi pada saat awal Pak Bu Erna sudah menyampaikan, sudah menanyakan tujuan, ya, di mana beliau sudah menanyakan keadaan sekolah yang sudah tidak disiplin dalam berseragam, seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu Erna sudah menanyakan atau mengidentifikasi penyebab masalah kedisiplinan tersebut. Kenapa sampai banyak siswa yang melanggar menggunakan seragam yang tidak sesuai. Kemudian Bu Erna juga sudah menanyakan rencana aksi kepada Bapak Yayan dengan cara bagaimana cara menerapkan disiplin, di mana Pak Yayan sebagai coach ini sudah bisa mengeluarkan solusinya sendiri, ya. Diantaranya Pak Yayan ini akan melakukan sosialisasi dulu, ya, yang pertama kepada anak, kemudian kepada orang tua dengan cara membuat banner, ya, kemudian dengan cara berkomunikasi lewat media sosial, grup WhatsApp, sehingga solusi tersebut bisa diterapkan dengan baik. Nah, yang terakhir tentunya tanggung jawab, di mana Bu Erna tadi sudah menanyakan kapan akan dilaksanakan sosialisasi tersebut, dan Pak Yayan sebagai coachee menjawab akan langsung dilaksanakan minggu depan, ya, minggu depan pada saat kegiatan upacara, ya. Pak Yayan optimis bahwa rencana Pak Yayan ini akan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai observer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uswatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang yang akan Ibu lakukan dalam coaching nanti. Jadi apa yang ingin Ibu didiskusikan nanti? Baik Pak, pada saat saya menjadi coach nanti, saya ingin mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh teman saya, yaitu permasalahan tentang keterlambatan siswanya yang sering terlambat sekolah, seperti itu Pak. Oh ya. Terus ketika proses coaching itu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu munculkan dalam proses coaching itu? Nah, pada saat nanti saya coaching, saya ingin sekali memunculkan present atau kehadiran penuh pada saat diskusi atau coaching nanti. Kemudian saya ingin mendengarkan aktif sebagai seorang coach terhadap permasalahan coaching saya, dan satu lagi saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Nah, itu terus indikator atau ketercapaian dari tujuan coaching itu Ibu itu apa, gitu kan? Nah, pada saat coaching nanti saya ingin sekali menggali memunculkan kompetensi yang dimiliki oleh coachee atau rekan saya. Saya ingin sekali rekan saya ini memiliki solusinya sendiri atau menggali dirinya agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi, tersebut. Indikator keberhasilan itu Ibu bisa menemukan solusi. Iya, begitu. Baik, terima kasih Bu Uswatun. Semoga nanti coachingnya bisa berjalan lancar. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam Ibu. Bu Erna, gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah Ibu, kabarnya baik hari ini gitu. Nah, ini Bu Erna katanya Ibu pengen konsultasi atau pengen ngobrol ya dengan saya. Kira-kira Ibu punya masalah apa, Bu? Iya Bu, mohon maaf kemarin saya menghubungi Ibu. Begini Bu, saya ingin sedikit berdiskusi dengan Ibu mengenai murid saya. Ada salah seorang namanya Angga Bu, dia itu sering terlambat ke sekolah. Oh, seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu
apa sih faktor penyebab kenapa Angga bisa sampai terlambat ke sekolah? Mungkin ada beberapa hambatan yang dialami oleh Angga. Kalau saya pernah telusuri sih, Angga itu ke sekolah kan menggunakan angkutan umum, Bu, gitu. Jadi dia mungkin sering menunggu angkutan umum tersebut, gitu ya. Terus namanya angkutan umum kan, gitu, sering macet, kadang terlambat. Itu Bu, permasalahan yang dihadapi Angga tersebut. Oh begitu ya. Emang sih saya juga memang sempat dengar bahwa Angga itu memiliki faktor penyebab keterlambatan yang cukup banyak ya. Contohnya dia memang rumahnya juga jauh, kemudian dia juga kesini naik kendaraan umum ya Bu ya. Nah kemudian Ibu ada nggak sih melihat faktor lain dari Angga selain dari yang tadi itu Bu? Faktor lainnya mungkin dia juga kurang termotivasi, Bu, gitu. Oh, gitu. Iya, jadi dia kurang termotivasi untuk bangun pagi, Bu, gitu. Jadi dia masih kesulitan gitu untuk bangun pagi tersebut, sehingga ketika dia menggunakan angkutan umum dia sering terlambat. Oh baik Bu, gini kita kan sekarang perlu menyusun rencana ya pasti ya dalam permasalahan kita menyusun rencana. Nah Ibu itu kedepannya apa sih rencana Ibu untuk membuat Angga agar Angga tidak terlambat lagi ke sekolah? Rencana saya sih yang pertama ya Bu, saya itu ingin berkunjung ke orang tuanya, akan mengadakan kunjungan gitu ya, atau mungkin yang keduanya orang tuanya juga mungkin nanti akan dipanggil apabila masih seperti itu juga gitu. Maksud saya menghubungi orang tua itu agar anak itu diberikan motivasi gitu kepada anak gitu ya, agar dia bisa berdisiplin lagi untuk bangun tidurnya itu gitu ya. Maklumlah kalau menggunakan angkutan umum kan berarti harus datang lebih awal. Nah orang tua itu bisa nggak membantu anaknya itu untuk bangun lebih awal gitu. Wah bagus sekali Bu Erna memiliki ide yang sangat bagus sekali. Mungkin si Angga juga perlu alat tambahan kali ya, seperti apa tadi dia di rumahnya pada saat bangun tidur biar tidak bisa terlambat dia menggunakan alat bantu ya, seperti apa Bu kira-kira? Kalau mungkin nanti saya juga akan berdiskusi dengan orang tua gitu ya, agar anak tersebut diberikan alarm lah gitu, jam alarm, biar anak tersebut itu bisa bangun tepat waktu tanpa dibangunkan lagi gitu. Jadi biar disiplinnya itu lebih bagus lagi Bu. Nah bagus sekali itu Bu, benar-benar sudah lengkap sekali ya. Ibu sudah membuat rencana yang sangat bagus, dari mulai tadi sosialisasi dengan orang tuanya secara langsung ya, supaya orang tuanya itu mengingatkan si Angga setiap hari jangan begadang. Kemudian Ibu juga akan memberikan saran agar memberikan alarm kepada Angga agar bangunnya tidak kesiangan seperti itu. Nah dari rencana tersebut apa yang sudah Ibu rencanakan, apakah itu bisa berjalan dengan baik Bu? Kemungkinan rencana itu kan akan saya laksanakan besok Bu gitu. Saya yakin gitu dengan rencana yang akan saya jalankan tersebut, saya yakin bisa berhasil gitu, karena yang pertama nanti akan mendapat dukungan juga dari orang tua gitu Bu. Jadi Ibu sudah merencanakan besok akan langsung melakukan tindak lanjutnya. Betul Bu. Itu. Bagus sekali Bu ya, Ibu sangat luar biasa semangat sekali dalam menghadapi masalah Angga ini. Nah saya bisa mengamati kemajuannya nanti ya Bu ya selama di kelas, dan memastikan dia mendapat dukungan yang dia butuhkan seperti itu. Mungkin juga Ibu mungkin akan melaksanakan evaluasi setiap minggu seperti itu Bu. Betul Bu, nanti saya juga akan evaluasi setelah rencana ini saya lakukan gitu. Mudah-mudahan dia nanti tidak terlambat lagi datang ke sekolah Bu. Oh ya, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah menemukan solusi dari yang sudah Ibu temukan masalahnya itu. Jadi si Angga mudah-mudahan kedepannya bisa datang tepat waktu. Terima kasih juga Ibu sudah berbagi masalah atau berdiskusi dengan saya. Terima kasih atas waktunya Bu Erna. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Uswatun dan Bu Erna yang sudah melaksanakan kegiatan coaching
saya mengamati apa yang Ibu lakukan berdua sudah sesuai dengan apa yang disebut dengan tahapan tirta. Yang pertama, tadi Bu Uswatun sudah menanyakan tentang tujuan diadakannya diskusi, ingin bahwa tujuan itu bagaimana menyampaikan tujuan bahwa bagaimana dia ingin mengatasi siswa yang terlambat, ya. Kemudian tahapan yang kedua, Bu Uswatun juga sudah bisa mengidentifikasi kenapa Angga itu sering terlambat. Jadi pertanyaan-pertanyaan muncul tentang menanyakan penyebab Angga yang terlambat. Yang berikutnya, tahapan yang ketiga adalah rencana. Nah, Bu Uswatun juga menanyakan tentang tindakan apa yang dilakukan agar Angga bisa datang tepat waktu, gitu kan. Mulai tadi yang disampaikan tentang bagaimana menyediakan alternatif transportasi. Kemudian yang keempat tentang tanggung jawab. Bu Erna juga sudah, Bu Uswatun sudah menanyakan bahwa membuat rencana tentang apa yang akan dilakukan oleh seorang guru terhadap menghadapi anak-anak yang sering terlambat, gitu. Jadi sekali lagi apa yang Ibu diskusikan berdua sudah sesuai dengan tahapan tirta. Assalamualaikum Pak Yayan. Waalaikumsalam Bu. Apa yang ingin Bapak diskusikan pada tahapan coaching kali ini? Ya, dalam diskusi coaching nanti kebetulan saya sudah janji dengan Bu Uswatun ingin mendiskusikan tentang permasalahan Bu Uswatun yang beban kerjanya yang istilahnya melebihi beban kerja beliau yang membutuhkan bantuan, Bu. Baik, kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Bapak munculkan dari coaching nanti? Ya, ketika coaching sih kompetensi yang ingin saya munculkan, saya berusaha untuk kehadiran penuh, Bu. Yang kedua, saya juga bisa mendengarkan dengan aktif, menjadi pendengar yang baik, gitu kan. Kemudian saya juga kompetensi yang ketiga yang saya ingin munculkan itu bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu, Bu. Baik, ada nggak indikator yang ingin Bapak tunjukkan dalam coaching kali ini? Ya, indikator saya yang saya tunjukkan dalam coaching ini, apa yang terjadi pada permasalahan Bu Uswatun itu ditemukan solusinya, Bu. Ketika itu solusinya sudah ditemukan, bagi saya itu adalah sebagai sebuah keberhasilan saya ketika coaching nanti. Ya, baik, semoga praktik nanti coachingnya berhasil ya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Uswatun. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Apa yang ingin Ibu diskusikan? Kemarin menghubungi saya untuk minta waktu untuk diskusi. Ya, kebetulan saya memiliki sedikit masalah Pak mengenai beban kerja saya di sekolah Pak. Memang beban kerja Ibu tuh apa di sekolah? Jadi gini Pak, saya tuh memang di sekolah kebetulan kemarin melaksanakan simulasi ANBK. Yeah. Saya di sini berperan sebagai proktor, kemudian saya juga sebagai teknisi. Kebetulan kita kan tidak punya labcom, jadi saya menyiapkan Chromebook sendiri, kemudian saya menjalankan aplikasi Exambro sendiri. Ada guru lain, tapi mereka kurang mengerti dalam membantu saya seperti itu. Jadi saya merasa perlu adanya solusi untuk bagaimana kedepannya nanti pada saat gladi saya ingin semuanya berjalan dengan baik itu Pak. Ya, baik Bu, itu ya masalah Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa mengatasinya. Alhamdulillah saya masih punya banyak waktu untuk membahas ini semua. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, kenapa teman-teman Ibu atau guru-guru yang lain tidak membantu Ibu dalam
proses melaksanakan kegiatan persiapan ANBK, kira-kira kenapa Bu? Gini Pak, mungkin pada saat pelaksanaan simulasi kemarin kita memang belum membuat kepanitiaan, kemudian kita juga belum mengadakan rapat kerja dan belum juga tersusun program kerja, sehingga mereka mungkin masih bingung mau bantuinnya apa, dan banyak sekali guru-guru senior di sini yang memang kurang paham dalam menggunakan IT itu Pak. Ya, saya bisa menangkap yang pertama belum ada kepanitiaan barangkali Ibu ya, kemudian banyak guru senior yang belum bisa. Nah, kira-kira dari permasalahan Ibu tadi, rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar? Gini Pak, kebetulan sekarang kemarin itu kan kita simulasi. Nah, tahap selanjutnya itu kan gladi sebelum pelaksanaan AN. Nah, saya dalam waktu dekat ingin sekali membuat rapat kerja dulu dengan kepala sekolah dan semua rekan guru yang ada di sekolah saya. Nah, setelah itu saya ingin pembuatan kepanitiaan Pak, di mana proktor mungkin siapa, teknisi siapa, nanti yang pembantu teknisi siapa, peralatan siapa. Saya ingin di situ dibuat kepanitiaan. Setelah kepanitiaan terbentuk, saya ingin kita bersama-sama membuat program kerja, di mana program kerja tersebut sudah ada tugas pokok atau tupoksi mereka masing-masing. Jadi mereka tidak bingung lagi mau ngebantuin saya. Kemudian saya juga ingin sekali membuat semacam in-house training untuk membantu guru-guru senior saya agar mereka terbantu gitu dalam penggunaan IT, tidak bingung lagi gitu, seperti itu Pak. Ya, bagus itu Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi bagus sekali tadi ya. Tadi Ibu akan membuat rencana menghadap kepala sekolah, kemudian menyusun program kegiatan, kemudian Ibu akan apa sih istilahnya rapat sosialisasi tentang kegiatan tersebut. Itu bagus Bu, rencana-rencana Ibu sudah Ibu rencanakan secara baik. Tinggal kapan Ibu bisa melakukan itu? Nah, kebetulan gini Pak, untuk minggu ini kan kita sedang pekan STS. Nah, setelah pekan STS ini kan minggu selanjutnya remedial. Saya akan mencari waktu di mana waktu tersebut tidak mengganggu kegiatan mereka gitu. Insya Allah dalam minggu depan saya akan langsung melaksanakan rapat kerja terlebih dahulu atau kepanitiaan dengan berkonsultasi terlebih dahulu tentunya kepada kepala sekolah, seperti itu. Ya, rencana yang bagus Bu ya. Setelah Ibu berkoordinasi, kemudian tadi ya akan membentuk kepanitiaan. Langkah kedepannya Ibu akan mengadakan EHT terutama untuk guru-guru senior yang tidak memahami tentang IT. Itu penting Bu, karena selama ini mereka tidak membantu, bukan tidak mau barangkali. Mereka karena kurang memahami. Dengan adanya apa istilahnya Ibu mengadakan inisiatif untuk mengadakan EHT tentang IT, itu sudah apa tercerahkan mereka bagaimana membantu Ibu. Iya Pak, betul. Mudah-mudahan saja nanti setelah kita mengadakan rapat IHT pada saat simulasi, apalagi pelaksanaannya, saya bisa terbantu, dan mungkin untuk kedepannya mereka juga akan menambah wawasannya atau bertambah wawasannya, seperti itu. Jadi apa yang Ibu lakukan ketika IHT pada dasarnya bukan hanya untuk kegiatan UNBK, tapi untuk kedepannya dalam kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya membutuhkan IT. Nah, itu sebenarnya Ibu sudah bisa cari solusi sendiri. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak, karena memang Bapak sebagai apa ya, motivasi mungkin ya buat saya bisa menggali solusi saya sendiri. Ya,
silahkan Bu lanjutkan apa yang Ibu rencanakan. Saya tunggu kabar baiknya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu laksanakan bisa berjalan lancar dan teman-teman Ibu, guru-guru senior juga ikut terlibat aktif dan lain sebagainya. Semoga sukses Bu ya kegiatannya. Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Nanti kita ketemu lagi ya. Baik Pak, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan yang saya amati dari hasil coaching antara Bapak Yayan dan Ibu Uswatun. Yang pertama, tahapan coaching sudah sesuai dengan tahapan Tirta, di mana pada tahap tujuan tadi Pak Yayan sudah menggali potensi dari Ibu Uswatun ya, dengan menanyakan bebannya ya, beban kerja dari Bu Uswatun gitu ya. Dan juga tadi Bu Uswatun sudah bilang juga mengenai kurangnya kesadaran diri dari rekan sejawat Ibu gitu ya. Identifikasi masalah juga sudah sesuai ya, tadi ada tahap penggalian potensi dari coach gitu ya. Terus tahap rencana aksi juga tadi sudah disampaikan, yaitu kapan waktunya gitu ya, nanti akan diselenggarakan secepatnya gitu ya setelah kegiatan sekolah selesai gitu ya. Terus untuk tanggung jawab juga sudah muncul, di mana Ibu Uswatun selaku coach tadi sudah dapat menemukan sendiri hasil dari diskusinya, yaitu apa yang harusnya Ibu lakukan untuk permasalahan Ibu tersebut gitu. Jadi menurut saya coaching dengan model Tirta yang Bapak Ibu sudah lakukan sudah sesuai dengan petunjuk dan sudah diterapkan dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.